Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ya'lu Rifki Zakaria, NIM 72114190077. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan sistem. Yang pertama adalah pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan solusi yang dipilih telah berhasil. Urutan-urutan atau langkah-langkah di dalam pendekatan sistem. Yang pertama adalah upaya persiapan. Upaya persiapan yaitu melihat perusahaan sebagai suatu sistem, mengenal sistem lingkungan, dan mengidentifikasi subsistem perusahaan. Yang kedua adalah upaya definisi, yaitu melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem dan menganalisis bagian-bagian sistem dalam urut-urutan tertentu. Yang ketiga adalah upaya solusi, yaitu mengidentifikasi solusi-solusi alternatif, mengevaluasi solusi-solusi alternatif, dan memilih solusi terbaik. Solusi terbaik meliputi analisis, pertimbangan, dan tawar-menawar. Siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi perkembangan suatu sistem informasi. Berikutnya adalah siklus hidup pengembangan sistem tradisional. Tahapan pengembangan yang dilakukan meliputi perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan penggunaan. Jenis-jenis prototipe. Yang pertama adalah prototipe evolusioner. Terdapat 4 langkah di dalam pengembangan prototipe evolusioner. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua, membuat satu prototipe. Yang ketiga, menentukan apakah prototipe dapat diterima. Dan yang keempat adalah menggunakan prototipe. Jenis prototipe yang kedua adalah prototipe persyaratan. Langkah-langkah di dalam pengembangan prototipe persyaratan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua, membuat satu prototipe. Yang ketiga, menentukan apakah prototipe dapat diterima. Yang keempat, membuat kode sistem baru. Yang kelima, menguji sistem baru. Yang keenam, menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima. Dan yang ketujuh adalah membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Keuntungan prototyping. Yang pertama, membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Yang ketiga, pengembangan memainkan peran yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, implementasi menjadi jauh lebih mudah. Dan yang kelima adalah pengembang dan pengguna membutuhkan waktu yang sedikit dalam mengembangkan sistem. Selanjutnya adalah potensi kesulitan prototyping. Yang pertama, terburu-buru dalam menyerahkan prototipe akan menyebabkan terambilnya jalan pintas sehingga usaha terkesan kotor. Yang kedua, prototipe dapat menyebabkan ekspektasi yang tidak realistis. Yang ketiga, prototipe tidak efisien. Dan yang keempat adalah beberapa prototipe tertentu tidak mencerminkan teknik-teknik yang baik. Berikutnya adalah pengembangan aplikasi cepat. Pengembangan aplikasi cepat merupakan kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Pengembangan aplikasi cepat membutuhkan 4 unsur penting, yaitu manajemen, orang, metodologi, dan alat-alat. Selanjutnya adalah pengembangan berfase. Tahap-tahap pengembangan berfase adalah sebagai berikut. Yang pertama, investigasi awal. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, desain. Yang keempat, konstruksi awal. Yang kelima, konstruksi akhir. Dan yang keenam adalah pengujian dan pemasangan sistem. Desain ulang proses bisnis. Desain ulang proses bisnis mempengaruhi operasi teknologi informasi perusahaan dalam 2 hal. Yang pertama, teknologi informasi dapat menerapkan desain ulang proses bisnis untuk mendesain ulang sistem-sistem berharga yang hidupnya tidak dapat dipertahankan lagi dengan pemeliharaan biasa.
Yang kedua, ketika sebuah perusahaan menerapkan desain ulang proses bisnis pada operasi-operasi utamanya, usaha ini akan selalu memberikan efek gelombang yang menyebabkan perancangan ulang sistem informasi. Selanjutnya adalah rekayasa terbalik. Rekayasa terbalik merupakan proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling keterhubungan di antara unsur-unsur tersebut, sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Berikutnya adalah rekayasa ulang. Rekayasa ulang yaitu merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Pemodelan proses. Di dalam pemodelan proses, terdapat diagram arus data. Diagram arus data adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung. Simbol-simbol tersebut mencerminkan unsur-unsur lingkungan di mana sistem berinteraksi, proses, arus data, dan penyimpanan data. Berikutnya adalah diagram arus data bertingkat. Dalam diagram arus data bertingkat terdapat diagram konteks, yaitu untuk menghasilkan dokumentasi dengan tingkat yang lebih ringkas dan lebih rinci. Selanjutnya adalah manajemen proyek. Proyek-proyek pengembangan sistem yang pertama dikelola oleh manajer unit teknologi informasi dengan dibantu oleh manajer dari analis sistem, pemrograman, dan operasi. Perusahaan membentuk komite pengarah atau steering komite untuk memberikan panduan, arah, dan secara terus-menerus mengawasi proyek sistem. Fungsi utama steering komite sistem informasi manajemen. Yang pertama, menciptakan kebijakan yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai sasaran perusahaan. Yang kedua, melakukan pengendalian fiskal dalam bertindak sebagai yang berwenang dalam memberikan persetujuan akan seluruh permintaan yang berhubungan dengan komputer. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan perselisihan yang terjadi sehubungan dengan prioritas pengguna komputer. Keuntungan dari adanya steering komite sistem informasi manajemen. Yang pertama, komputer akan digunakan untuk mendukung pengguna di seluruh perusahaan. Yang kedua adalah proyek-proyek komputer akan memiliki ciri-ciri perencanaan dan pengendalian yang baik. Selanjutnya adalah estimasi biaya proyek. Terdapat 3 komponen untuk mengestimasikan biaya proyek. Yang pertama, informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan. Yang kedua, pengalaman historis. Dan yang ketiga adalah pengetahuan mengenai proses pengembangan piranti lunak dan alat-alat serta teknik estimasi. Alat-alat dan teknik estimasi biaya. Yang pertama adalah estimasi analogis, yaitu menggunakan biaya aktual proyek-proyek serupa yang telah dilakukan di masa lalu sebagai dasar untuk memproyeksikan biaya dari proyek yang sedang dipertimbangkan. Yang kedua adalah estimasi dari bawah ke atas, yaitu dimulai dengan detail seperti aktivitas di dalam grafik, lalu mengalihkannya dengan data biaya seperti tarif per jam untuk karyawan untuk menghasilkan estimasi biaya proyek. Yang ketiga adalah alat-alat terkomputerisasi, yaitu dapat digunakan secara terpisah atau untuk menyederhanakan alat-alat yang baru saja diuraikan. Dan yang keempat adalah model-model matematis, yaitu digunakan untuk mengetahui karakteristik proyek dan membuat simulasi dari berbagai macam skenario. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.